Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu dilimpahkan rezeki yang berkah dan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di sini aku mau cerita kisah dari atau testimoni dari teman-teman kita. Di sini aku mau bacain kisah dari Mbak Loli dari Lampung. Tapi sebelum itu, kalau teman-teman punya kisah atau testimoni, teman-teman bisa kirim di WA aku ya teman-teman. Ini WA aku di sini ya teman-teman. Nanti aku taruh di sini. Oke teman-teman, di sini aku buat judulnya di sini ngencengin sholawat Jibril dan istighfar. Doaku dijabah sama Allah. Oke teman, lanjut teman-teman. Assalamualaikum Mbak Vidya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah pengalaman aku Mbak membaca sholawat Jibril dan istighfar. Langsung aja ya Mbak. Oh ya Mbak, di sini aku memiliki anak yang sedang sakit. Meskipun sudah mengunjungi dokter, anak aku tidak kunjung sembuh Mbak. Merasa putus asa. Aku meminta saran kepada seorang ustadz. Oke teman-teman, di sini Mbak Lolinya cerita kalau anaknya sedang sakit ya teman-teman. Mungkin sakitnya parah sampai-sampai anaknya dibawa Mbak Loli ke dokter. Mungkin belum ada pulihan, jadi dibawa pulang ya teman-teman. Di sini juga Mbak Loli pusing mungkin. Berobat ke dokter belum ada kesembuhan, mungkin diobat ke klinik juga belum ada kesembuhan. Jadi di sini Mbak Loli minta saran sama Ustadz. Lanjut teman-teman. Di sini Ustadznya bilang kalau Mbak Loli disarankan untuk membaca atau memperbanyak baca sholawat Jibril dan istighfar. Di sini ustadznya bilang kalau Mbak Loli juga disarankan untuk membaca sholawat Jibril dan sholawat dan istighfar. Maaf ya teman-teman. Mbak Loli pun mulai membaca sholawat Jibril dan istighfar dengan tekun. Akhirnya Mbak Loli membacanya teman-teman. Di sini mungkin karena dia yakin tadi ya teman-teman. Dia percaya juga sama Allah, dia yakin juga sama ustadznya tadi, jadi dia mulai membacanya. Setiap kali anaknya merasa sakit, Mbak Loli akan membaca sholawat Jibril dan istighfar dengan penuh harapan. Di sini Mbak Lolinya juga baca sholawat Jibril dan istighfar di saat anaknya lagi sakit mungkin ya teman-teman. Di sini Mbak Loli nggak nyeritain anaknya sakit apa, jadi ya nggak apa-apa ya teman-teman. Di sini juga Mbak Loli juga cerita atau curhat tentang kisah anaknya lagi sakit ya teman-teman. Mungkin dia belum bisa balas chat aku ya teman-teman. Beberapa waktu kemudian anaknya Mbak Loli mulai sembuh dan kondisinya terus membaik. Masya Allah, itulah teman-teman keajaiban dari sholawat Jibril dan istighfar. Di sini Mbak Lolinya juga yakin dan percaya sama Allah dan yakin juga atas bacaan atau doa yang dia panjatkan sama Allah. Ditambah juga Mbak Loli tadi membaca sholawat Jibril dan istighfar. Dan akhirnya sakit yang diderita anaknya Mbak Loli tadi kondisinya mulai membaik. Masya Allah ya teman-teman. Ini masih ada teman-teman, ada sedikit lagi dari Mbak Loli. Mbak Loli merasa sangat bersyukur atas kesembuhan anaknya. Dan yakin bahwa sholawat Jibril dan istighfar yang ia panjatkan telah didengar oleh Allah. Masya Allah ya teman-teman. Di sini juga Mbak Loli baca sholawat
Jibrilnya 5.000, ditambah istighfarnya juga di sini 1.000. Di sini juga aku balas ya teman-teman chatan dari Mbak Loli tadi, katanya aku membaca sholawat Jibril 5.000, baca istighfar 1.000, ditambah lagi aku baca Al-Waqiah katanya di sini teman-teman. Itu teman-teman keajaiban dari sholawat Jibril dan istighfar. Di sini juga teman-teman aku nyarankan sama teman-teman penambah doa tadi, penambah hafalan dari teman-teman. Aku sarankan teman-teman juga baca sholawat munjiat ya teman-teman. Sholawat munjiat juga pengabul hajat dan permintaan teman-teman pasti terkabul. Contohnya teman-teman, di sini aku mau cerita sedikit tentang aku ya teman-teman, tentang kisah aku juga. Di sini teman-teman aku juga mengalami anak aku lagi sakit. Di sini aku baca sholawat munjiat sama sholawat Jibril sampai 100 munjiat. Di sini aku baca teman-teman 100 munjiat. Lalu aku baca 100 kali. Alhamdulillah, berkat aku yakin sama Allah, doa aku juga diijabah sama Allah. Anakku sembuh dari demam. Mungkin belum sembuh total karena anakku masih pemulihan ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku mau cerita lagi tentang Mbak Loli tadi. Mbak Loli tadi yakin kalau sholawat Jibril yang dia dawamkan dan istighfar tadi, dia yakin kalau anaknya akan sembuh dari sakit. Maka dari itu teman-teman, jangan bosan atau jangan pernah tinggalkan sholawat di dalam sholat atau di dalam doa teman-teman. Kalau pengen doa teman-teman cepat dijabah, kalau pengen doa teman-teman cepat didengar sama Allah, utamakan membaca sholawat ya teman-teman. Di sini banyak teman-teman yang bilang, banyak juga yang nanyain ke aku, katanya gak mungkin sholawat bisa mengabulkan semua hajat. Contohnya Mbak Loli tadi. Kalau teman-teman gak percaya, tanya aja sama Mbak Loli, mungkin hubungi Mbak Loli. Gak mungkin dia bohong sama kita ya teman-teman. Di sini juga teman-teman, bagi yang belum percaya sholawat bisa mengabulkan hajat, teman-teman coba dulu, teman-teman dawamkan selama 1 bulan ya teman-teman. Sebanyak-banyaknya teman baca sholawat Jibril. Mungkin kalau teman-teman belum baca banyak, teman-teman baca 1.000 aja dulu sholawat Jibril dan rasakan manfaatnya. Tapi banyak yang bilang teman-teman, aku sudah banyak Mbak Pidia baca sholawat Jibril sama sholawat munjiat. Kenapa doa aku belum dijabah? Sabar. Karena setiap doa itu perlu proses, sama kayak hidup kita. Kita diuji. Kita dibuat miskin, maksud tuh dibuat susah dulu. Mungkin insya Allah kedepannya kita sukses. Disitulah kehidupan teman-teman. Terus kenapa semua orang kalau baca sholawat Jibrilnya cepat dijabah? Mungkin dia bacanya lebih dari 1.000. Mungkin bacanya dia 10.000 dalam 1 hari. Jadi teman-teman, jangan mudah bilang kalau sholawat itu gak bisa mengabulkan semua hajat. Karena di sini aku sudah membuktikannya teman-teman. Dulu waktu itu aku baca sholawat munjiat sebanyak 500. Terus aku berdoa, ya Allah, limpahkanlah aku rezeki yang banyak, berilah aku uang supaya aku bisa berbelanja untuk kebutuhan minggu ini. Alhamdulillah teman-teman, pas waktu asar aku sudah selesai sholat asar, suami aku bilang, dia kan panggil aku Dek ya teman-teman, karena di sini adat kami di Sumatera ini panggil istrinya itu Dek. Dek, ada SMS dari bank katanya. Coba cek di sini.
Terus aku cek teman-teman, alhamdulillah rekening suami aku berisi uang teman-teman. Itu di tahun berapa itu aku lupa teman-teman, mungkin di tahun 2021 atau 2019. Ya mungkin seperti itu ya teman-teman, aku lupa. Jadi teman-teman, bagi yang belum percaya, bagi yang belum mengamalkan, mungkin kelihatannya bohong ya teman-teman. Tapi kalau kalian sudah membaca sholawat Jibril, sudah mengamalkan tadi, istighfar tadi, pasti teman-teman akan merasakannya. Terutama teman-teman kalau hajat kita belum terkabul teman-teman, apapun yang kita inginkan belum terkabul, tapi hati kita sudah tenang dulu teman-teman. Dari yang kita tadinya pusing, dari kita yang tadi banyak pikiran, tapi hati kita tenang teman-teman. Aku juga teman-teman ngalamin. Mungkin Mbak Siti lagi. Mbak Lolinya tadi, selesai dia baca sholawat Jibril sama istighfar tadi, mungkin hatinya tenang dulu ya teman-teman. Kan banyak cara teman-teman. Kita baca sholawat, hati kita tenang. Jadi apapun yang kita inginkan, dijabah sama Allah, dikabulkan sama Allah. Jadi kalau teman-teman pengen hajat apapun teman-teman, bacalah sholawat. Sholawat apa aja teman-teman? Gimana Mbak cara baca sholawat munjiat? Karena di sini aku belum hafal. Kalau teman-teman belum hafal sholawat munjiat, teman-teman bisa cari di Google ya teman-teman. Teman-teman juga bisa cari di YouTube, karena aku juga carinya di YouTube ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini juga Mbak Loli percaya kalau sholawat Jibril itu bisa menyembuhkan anaknya lagi sakit ya teman-teman. Di sini aku juga seorang ibu ya teman-teman, karena aku pernah ngalami seperti apa yang dialami Mbak Loli tadi, aku juga ngalamin teman-teman. Dulu anakku dulu sakitnya parah teman-teman, karena aku belum tahu sholawat ini bisa menyembuhkan penyakit juga, bisa mengabulkan hajat. Jadi aku ke dokter sama kayak Mbak Loli tadi, disuruh pulang terus balik lagi besok, pulang lagi. Itu pusing teman-teman, pusing sekali. Apalagi kalau kita ibu rumah tangga melihat anak kita lagi sakit, itu pusingnya teman-teman. Lambat laun teman-teman, aku mendengarkan Ustadz Syekh Ali Jaber ya teman-teman. Aku buka di YouTube, katanya sholat apapun aja bisa menyembuhkan penyakit. Kalau kita yakin dan pasrah, doa kita pasti dikabulkan sama Allah ya teman-teman. Maaf ya teman-teman kalau di sini berisik, karena di sini banyak motor yang lewat ya teman-teman, maaf ya. Oke teman-teman, di sini jangan lupa teman-teman juga baca Al-Waqiah selesai sholat asar. Karena kalau kita baca surat Al-Waqiah selesai asar, doa apapun, hajat apapun teman-teman pasti didengar sama Allah, pasti dikabulkan sama Allah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku. Jangan lupa teman-teman baca sholawat munjiat sebanyak-banyaknya. Kalau teman-teman belum sanggup baca banyak, teman-teman baca 100 aja dulu. Sholawat Jibrilnya 100, sholawat munjiatnya 100, dan istighfar tadi 100. Nggak apa-apa teman-teman, bacanya 100-100. Mungkin besok ditambah lagi, besoknya ditambah lagi. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi video dari aku. Jangan lupa like, comment, subscribe channel aku, supaya channel aku ini bisa berkembang ya teman-teman. Dan komen juga ya teman-teman. Kalau kata-kata aku atau kisah-kisah aku ini, maksudnya kata-kata aku kurang pantas buat teman-teman. Teman-teman, maaf, karena aku juga di sini masih belajar ya teman-teman.
Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.